guys, jadi ini sekarang kita akan membuat babi panggang ya. Nah, di sini saya sudah ada samcan ya, yang ada kulitnya. Nah, ini kita pastikan dia itu rata ya, rata, kotak ya. Ini saya mau pakai yang simple-simple aja, oke? Nah, saya di sini ada dua ya, cuman yang ini memang agak berkerut. Dari belinya udah gini ya. Oke, ini bulu-bulunya udah bersih. Nah, ini mau kita kasih apa namanya, geretan-geretan ya. Ini saya mau ambil arah memanjang gini, tapi jangan sampai putus, cuman kayak ruas-ruas gitu, supaya dia nanti bumbunya bisa ngeresep ya. Nah, setelah kita grate-grate ini, kita akan rebus air ya. Airnya tipis aja. Nanti untuk ngerebus bagian kulitnya saja ya. Nah, ini kita siapkan ya air sampai mendidih. Lalu kita, ini jadi nggak terlalu dalam ya airnya. Jadi untuk bagian kulitnya aja. Nah, kita mau rebus bagian kulitnya aja ya. Kurang lebih sebentar aja, kurang lebih sekitar 10 menit ya. Kita angkat. Oke. Nah, kalau dia udah gini ya, ini mau kita tusuk-tusuk. Kalau yang punya apa, puncher itu yang kayak paku-paku itu lebih bagus ya. Kalau nggak ada, kita pakai garpu. Tusuknya pakai tenaga ya. Nah, kalau udah, ini kita mau bagian dagingnya ini ya, mau kita kasih bumbu. Bumbu ini Chinese, apa, garam wanginya Chinese ya. Nanti ini tuh campuran dari garam, gula, ngohyong, saya ada pakein vetsin sedikit, lalu udah kayaknya itu aja. Nah, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya untuk bumbunya ini. Nah, ini bumbunya kita rap ke bagian dagingnya. Nah, nanti ini takaran yang saya kasih di kolom deskripsi itu akan jadinya kan lumayan banyak gini ya. Jadi kalau kalian mau bikin dikit, nanti kalian tinggal apa namanya, tinggal dibagi aja ya. Cuman saya suka bikinnya memang sebanyak ini. Jadi nanti paket, kalau mau pakai tinggal pakai aja gitu, nggak perlu bikin-bikin lagi. Nah, ini untuk apa, si garam wangi ini juga bisa buat bebek packing, pokoknya rata-rata masakan Chinese deh ya. Nah, ini dikasih yang rata ya.
banyaknya dikira-kira aja, pokoknya dibumbuin yang rata aja. Satu lagi. Oke. Nah, setelah ini kita akan bungkus ya. Oke. Nah, ini kita siapkan aluminium foil. Terus di atasnya ini parchment paper ya, atau baking paper. Jangan aluminium foil doang karena nanti apa namanya, dia nempel ya. Jadi ditambahin parchment paper. Nah, ini kita akan bungkus. Kita taruh yang bagian kulitnya menghadap ke atas ya. Oke. Jadi kita kayak bikin boat. Ya, kurang lebih dia ini rata ya. Jadi kita bungkus ininya. Nah, ini kita akan diamkan di kulkas ya sampai besok baru kita panggang. Oke, biarin begini aja, taruh di kulkasnya ya. Nah, ini guys, ini udah hari kebesokannya ya. Jadi ini kurang lebih udah 24 jam lebih ya. Nah, ini udah kering bagian atasnya. Terus ini tadi saya udah keluarin dari kulkas selama 15 menit ya. Jadi sebelum kita masuk oven kita keluarin dulu 15 menit supaya dalamnya nggak terlalu dingin ya. Nah, oven sudah kita preheat ya. Nah, ini mau kita kasih cuka dulu. Saya gunakan cuka beras ya. Nah, mau kita cukain. Nggak usah sampai basah ya, maksudnya yang rata aja, tapi nggak usah terlalu banyak. Dan jangan pikir bahwa ini akan asem, enggak. Jadi si cuka ini kan tujuannya untuk mengeluarkan si kadar air di dalamnya ini supaya dia kering ya. Jadi bagian permukaannya aja kita oles yang rata ya. Oke. Dan kemarin kan udah kita cuk-cuk itu ya, ditusuk-tusuk. Ingat ya, tusuk-tusuknya itu
yang banyak guys, jangan sedikit, karena itu yang akan membuat air bubble-nya keluar ya, supaya renyah garingnya. Oke. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke oven. Nah, kalau saya kasih garam sedikit. Ini gunanya sih betulnya bukan untuk apa-apa, hanya supaya ada rasa aja sedikit aja. Ya, jadi kalau kalian nggak mau asin, nggak usah pakaiin garam. Ya, dia pokoknya kalau udah renyah sih udah enak aja. Ini pun saya kasih garam sedikit aja untuk supaya gurih. Jadi bukan untuk biasa kan orang dikasih garam terus didiemin ya biar katanya apa garing atau apa, itu nggak terlalu ngaruh sih menurut saya ya. Dengan cuka itu udah cukup garing. Ini saya kasih garam cuma buat rasa doang sedikit. Jadi cubit-cubit dikit aja. Kita ratain. Oke, sekarang kita mau masukin ke oven. Nah, itu di oven ya, dia sudah di 170 derajat ya ovennya. Ini sudah saya preheat, saya pakai apa, thermometer, dia sudah di 170 derajat. Nah, kita akan keluarin aja ininya sempit, kita bake. Nah, yang sebelah kanan kan lebih tinggi ya kelihatannya ya, jadi nanti dia akan lebih cepat sih biasanya. Oke, ini suhunya api atas bawah 170 derajat. Kita akan bake sekitar 1 jam ya. Nanti dilihat sih pas 40 menit kita lihat kalau memang sudah cantik atau bagaimana kita keluarkan ya. Jadi intinya masing-masing punya oven tolong dijaga, maksudnya dilihat gitu, jangan berpatokan dengan resep saya, karena kan beda oven, beda panas ya kan. Jadi lihat dari teksturnya aja gitu lebih baik ya. Jadi nanti 40 menit kita cek, kalau belum kita tunggu lagi ya, sekitaran 1 jam. Ini suhu 170 derajat sampai permukaannya kering kecoklatan begitu guys ya. Nah guys, ini udah 1 jam 10 menit ya. Saya pindahin dia ke rak atas sebentar dan saya balik, karena kan biasa ya arah yang ke dalam lebih gelap daripada arah keluar. Jadi saya balik, saya pindahin ke rak atas. Kita akan panggang lagi 10 menit lagi ya. Oke guys, ini setelah kita taruh di atas ya sekitar 10 menit. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah tuh, udah kering ya. Nah, ini cuman popcornnya kan kayak biasa, kalau dia bentuknya kayak popcorn gitu, atasnya kan lebih renyah ya. Nah, ini kenapa belum berbentuk popcorn? Karena biasanya kan popcorn itu kalau dia punya lapisan lemaknya ini agak tebal ya, jadi dia minyaknya keluar dan menggoreng lah, kayak kurang lebih begitu. Karena ini babinya agak kurus lemaknya, jadi nanti kita akan bantu dengan minyak panas lagi ya, biar dia lebih cantik lagi atasnya ya guys ya. Oke, nah ini mau saya dinginin dulu sebentar, ini masih panas banget. Nanti baru kita akan goreng lagi dengan minyak panas ya, biarkan begini. Nah, ini udah mulai dingin ya, tuh bunyi ya.
Oke, tapi kita akan membentuknya menjadi lebih cantik. Secara kalau ini tuh air bubble-nya masih kurang ya, karena minyaknya dia terlalu skinny, terlalu kurus. Jadi kita akan membantunya. Oke, ini kita mau pindahin dulu ke tisu ya, karena bawahnya ini kan basah. Tuh, masih netes ya, kita tisuin biar dia nyerap. Nah, ini saya sedang panaskan minyak ya, sampai panas banget, sampai berasap ya. Lalu saya mau taruh tatakan, mau saya siram-siram si babinya nanti ya. Oke, ini mau kita tunggu dulu sampai berasap. Oke guys, ini dia sudah berasap banget ya. Nggak tahu apa kelihatan apa enggak di video, tapi kalau dilihat gini udah berasap. Nah, ini kita akan taruh si porknya ya. Nah, tadi kita keringkan dulu di tisu supaya tidak ada air, karena ini kan minyak panas banget, supaya nggak peletus-peletus gitu. Nah, kita taruh porknya ya. Kalau bisa tuh dengan ada tatakan gini supaya kita nggak goreng semuanya gitu ya, kita siram. Ini apinya kita taruh kecil, dia tetap masih berasap ya. Nah, ini kita siram-siram. Siramnya yang berkali-kali ya, jangan cuma sebentar doang. Nah tuh dia keluar kan kayak popcorn, meletus-meletus. Nah, ini terus di ini ya, bentaran lagi sih ya, nggak sampai ininya, nggak sampai gimana, cuma bentaran lagi biar dia ini garing, ini lebih tahan lama ya. Nah, ini cukup sangat membantu untuk babi-babi yang lemaknya tidak tebal banget di bawah kulit ya. Jadi kan di bawah kulit ini lemak, nah itu kalau lemaknya nggak terlalu tebal, dia agak susah ya untuk ininya, renyahnya sih ya. Takutnya garingnya tuh kalau nggak ini, garingnya tuh keras, nggak renyah. Jadi kita bantu begini, atau bisa juga kalian olesin minyak di kulitnya sebelum di oven. Tapi kadang gagal. Kadang berhasil, kadang gagal. Jadi lebih baik disiram begini, pasti berhasil dan renyah. Ingat ya guys, yang metode dikasih garam lah di atasnya banyak-banyak, aduh saya udah pernah coba itu bukannya berhasil tapi asin, nggak bisa kemakan, asin banget. Jadi lebih baik begini aja ya. Kalaupun mau ditaruhin garam pada saat disimpan di kulkas tuh, nah nanti pas di oven garamnya dikerokin, dihabisin garamnya, dibuang. Kalau dibiarin begitu di oven, aduh buset deh asinnya.
nggak kemakan. Nah jadi ini saya nggak pakai garam banyak, tadi cuma sedikit doang untuk itu pun nggak saya buat diemin ya, jadi pas mau di oven saya taruhin sedikit untuk ini aja, gurih-gurih dikit. Ini jangan sebentar doang, pas di awal udah pop up langsung udah ya, ini lama guys ya, gini-gini aja walaupun pegel tapi rasanya nanti nggak mengecewakan. Kalau sebentar udah diangkat, baru pop up dia udah diangkat, nggak tahan lama garingnya. Kalau ini kan bisa beberapa jam gitu, walaupun tanpa ditutup-tutup ya, dibiarin terbuka bisa 4 jaman masih garing. Ini udah ya, mau kita angkat. Nah, ini sudah jadi, nanti kita potong bagaimana ya. Nah ini dia hasilnya ya, ini garing tuh ya kan, kedengeran nggak? Ini garing nih, garingnya renyah. Nah ini nanti kita akan potong, kita tunggu dulu dia dingin dulu ya, biar juicy di dalam dagingnya itu terperangkap dulu ya, baru nanti kita akan potong. Oke. Oke guys, kita akan coba potong. Tuh, garing kan? Kita balik dulu ya. Sorry kesenggol kameranya. Kemarin ini kita bikin garis-garis kurang dalam ya, harusnya lebih dalam. Ini supaya gampang juga ini tuh untuk motongnya ya. Oke, ini kita mau potong, harusnya kemarin lebih dalam jadi lebih gampang. Soalnya nggak punya pisau yang tajam. Ini masih agak panas sih sebenarnya guys, harusnya lebih lama lagi didieminnya. Nah ini dia guys ya, babi siobak panggang kita. Oke. Nah ini kita coba, ini potongan-potongan yang ininya. Kita coba ini. Renyah, enak. Nih ya, bagian kulitnya. Mantul. Renyah banget. Apalagi kalau dia udah agak dinginan ya, akan lebih renyah. Enak banget. Kalau kalian suka lebih asin, kalian boleh tambahin garam lebih banyak ya. Waktu saat marinasi dagingnya juga kalian tambahin lebih ini aja. Oke guys, sampai di sini dulu video babi panggang saya atau siobak panggang. Semoga kalian berhasil ya mencobanya. Ini yang pasti enak, mantap. Dan saya minta tolong kali ini untuk jari-jari manja kalian untuk subscribe, like, komen, ditonton juga pastinya, di share juga ya. Semoga saya semakin semangat membuat videonya. Oke guys, bye. Nah
guys, ini saya mau kasih contoh kalau kita mau simpen di freezer ya. Jadi ini kalau sudah dingin kita masukkan ke plastik vakum lalu kita vakum ya. Nah, ini kita bisa taruh di freezer. Jadi nanti kalau pas acara kita keluarin dari freezer, boleh di oven sebentar ya untuk angetinnya ya, supaya kalau di oven kan dia tetap jadinya crispy ya, tapi nggak usah lama-lama ya. Jadi kita keluarin dari freezer, kita defrost dulu sampai dia suhu ruangan, lalu kita masukkan ke oven sebentar supaya dia ininya crispy. Oke guys, jadi ini bisa tahan lama nih ya, bisa 3 bulanan kalau kita simpan di freezer dalam keadaan tervakum ya. Oke.